Menemukan Allah dalam diri. Hakikat ma'rifatullah melalui pengenalan diri, Muhammad dan Allah. Sesungguhnya, wahai jiwa yang merindukan kebenaran, janganlah engkau mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar dirimu, sebab Allah tidak pernah berada di luar dirimu. Dan apabila engkau tetap memaksakan kehendak untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar dirimu, maka sungguh engkau akan terus terombang-ambing dalam gelombang ketersesatan yang sangat jauh. Semakin menjauh dari hakikat, semakin gelap dari cahaya, dan semakin terperosok ke jurang kebodohan spiritual yang tidak berujung. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Yang di dalam tafsir hakikatnya diartikan sebagai pengenalan atau makrifat yang mendalam terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar ibadah lahiriah semata, melainkan ibadah yang berlandaskan pada penyaksian batin dan kesadaran tertinggi yang disebut sebagai syuhud atau musyahadah. Inilah yang dimaksud dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk supaya mereka mengenalku." Sehingga jelaslah bahwa tujuan keberadaan kita di alam dunia ini adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar mempelajari sifat-sifatnya secara teoritis, melainkan mengalami kehadirannya secara langsung dalam kesadaran terdalam kita. Untuk sampai kepada makom ini, kunci awalnya adalah mengenal diri sendiri. Sebagaimana sabda yang sangat masyhur, "Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu," yang bermakna, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Dan dalam konteks lebih mendalam, terdapat kelanjutan makna, "Man arrafa nafsahu faqad arrafa Muhammadun, wa man arrafa Muhammadun faqad arrafa Allah," yang artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal hakikat Muhammadnya. Dan barang siapa yang mengenal Muhammadnya, maka ia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, mengenal diri bukan sekedar mengenal kulit, bukan sekedar memahami nama, rupa, atau sejarah jasad, melainkan mengenal rahasia ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jasad. Sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Hijr ayat 29, "Maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya," yang menjadi petunjuk terang bahwa dalam diri manusia terdapat ruh ilahiyah, sebuah pancaran cahaya ketuhanan yang menjadi wasilah untuk mengenal Sang Pencipta. Sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas rupanya," yang dalam tafsir ma'rifat dimaknai bahwa insan kamil atau manusia sempurna memiliki potensi manifestasi sifat-sifat ketuhanan, bukan berarti serupa zatnya, melainkan serupa sifat dan af'alnya dalam batas kesempurnaan makhluk. Disinilah makam mengenal Muhammad menjadi sangat penting, sebab hakikat Muhammad adalah Nur Muhammad, yaitu cahaya pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum segala sesuatu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Awwalu ma khalaqallahu nuri," yang artinya, yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahayaku, menunjukkan bahwa segala hakikat makhluk berasal dari Nur Muhammad, sehingga barang siapa mengenal Nur Muhammad dalam dirinya, maka ia akan menemukan jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tataran ini, syariat mengantarkan kita kepada thariqat, thariqat mengantarkan kita kepada hakikat, dan hakikat mengantarkan kita kepada ma'rifat, lalu ma'rifat mengantarkan kita kepada musyahadah, yaitu penyaksian langsung kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesadaran murni, dan pada akhirnya sampai kepada fana, yakni lenyapnya wujud diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba jika mereka mengetahui, yang mengisyaratkan bahwa segala pegangan selain Allah adalah rapuh. Maka hendaklah seorang salib meleburkan seluruh keakuan dan keberadaan selain Allah dalam fana, dan kemudian dibangkitkan kembali dalam baqa, yaitu kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia namun tidak lagi terikat dunia, hidup di alam fana namun jiwanya senantiasa baqa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maqam tertinggi para wali dan arifin billah.
Sebab itu, tidak ada jalan lain untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala selain melalui pintu diri sendiri. Sebab pintu luar hanyalah tirai-tirai maya yang akan terus menggiring manusia pada kesesatan ilusi dan hayalan palsu. Sebagaimana difirmankan dalam surah Fussilat ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, yang menegaskan bahwa tanda paling nyata keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam diri manusia sendiri, bukan pada batu, bukan pada gunung, bukan pada pohon, bukan pada langit, bukan pula pada benda luar lainnya. Maka renungkanlah dalam keheningan malam, resapkan dalam kepekatan dzikir, tataplah dalam nafas dan detak jantungmu. Di sana engkau akan menemukan bahwa setiap denyut adalah asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bergetar. Setiap tarikan nafas adalah dzikir sir yang mengalir. Setiap embusan nafas adalah tasbih yang tersembunyi. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Qaf ayat 16, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka bagaimana mungkin engkau mencarinya di luar, sedangkan dia senantiasa bersamamu, lebih halus daripada angin, lebih lembut daripada cahaya, lebih nyata daripada nyata itu sendiri. Oleh karena itu, barang siapa yang telah sampai pada pengenalan diri sejati, maka ia akan menyaksikan bahwa seluruh geraknya, diamnya, hidupnya, matinya, bahkan setiap molekul tubuhnya hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 162, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Maka pada tahap ini, seorang hamba tidak lagi memiliki kehendak selain kehendak Allah, tidak lagi memiliki pandangan selain pandangan Allah, dan tidak lagi memiliki pendengaran selain pendengaran Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari, hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Sehingga tidak ada lagi jarak antara hamba dengan Allah, semua menjadi satu dalam kesadaran tauhid yang mutlak. Maka wahai jiwa yang mendamba pertemuan sejati, hendaklah engkau memahami bahwa jalan ma'rifatullah bukanlah jalan yang dipenuhi teori semata, bukan pula sekedar hafalan dalil, melainkan jalan pengalaman batin yang penuh pengorbanan, mujahadah, dan penyucian hati yang mendalam. Sebab tanpa penyucian hati, segala ilmu hanya akan menjadi beban yang semakin memberatkan perjalananmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ada banyak orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran melaknat mereka. Yang bermakna bahwa ilmu yang tidak diamalkan, zikir yang tidak difahami, dan ibadah yang tanpa keikhlasan hanya akan menjadi hijab tambahan yang menutup wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandangan batinmu. Maka segeralah kembali ke dalam dirimu, selami samudra hatimu, temukan rahasia Allah yang tersembunyi di sana. Kenalilah Nur Muhammad yang menjadi perantara cahaya keilahian, lalu lenyaplah dalam lautan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar engkau merasakan hakikat ayat La ilaha illallah, tiada yang wujud selain Allah, tiada daya selain Allah, tiada kekuatan selain Allah, tiada ilmu selain ilmu Allah, tiada kehendak selain kehendak Allah, tiada cinta selain cinta Allah, dan tiada tujuan hidup selain ridha Allah. Inilah makam tertinggi yang menjadi tujuan para nabi, rasul, wali, dan para arif billah. Makam yang dinamakan insan kamil, manusia sempurna yang telah fana fi Allah dan baqa billah, yakni lenyap dalam keesaan dan kekal bersama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayahnya agar kita mampu menempuh jalan sunyi ma'rifatullah ini dengan istiqamah, sabar, dan penuh cinta, hingga pada akhirnya kita benar-benar mengenal diri, mengenal Muhammad, dan mengenal Allah dalam kesempurnaan, hakikat, dan keluhuran makna.
Sesungguhnya perjalanan ma'rifatullah adalah perjalanan kembali dari alam keterpisahan menuju alam kesatuan, kembali dari keakuan menuju kefanaan, kembali dari bayangan menuju cahaya, kembali dari hijab menuju penyaksian, dan kembali dari dunia semu menuju hakikat yang abadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali, yang bukan hanya sekedar ucapan di lidah, melainkan kebenaran ontologis bahwa wujud kita ini hanyalah titipan. Kita datang dari Allah, hidup dengan Allah, dan pada akhirnya kembali kepada Allah. Sehingga ketika seorang hamba benar-benar mengenal dirinya, ia akan menyadari bahwa semua sifat manusiawi yang ia miliki hanyalah pinjaman, bahwa kekuatan, ilmu, harta, kemuliaan, dan segala bentuk kebesaran yang nampak hanyalah amanah yang hakikatnya milik Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 136, milik Allah lah segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Maka pada hakikatnya tidak ada kepemilikan mutlak bagi manusia, bahkan dirinya sendiri bukanlah miliknya. Sebab ruh yang bersemayam di dalam jasad pun adalah hembusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang mengenal dirinya pada martabat jasmani, ia akan menyadari kelemahan tubuhnya yang fana. Ketika ia mengenal dirinya pada martabat akal, ia akan menyadari keterbatasan logikanya yang tidak mampu menjangkau hakikat mutlak. Ketika ia mengenal dirinya pada martabat hati, ia akan menemukan perasaan yang berubah-ubah antara cinta dan benci, antara suka dan duka, antara ikhlas dan riya. Dan ketika ia mengenal dirinya pada martabat ruhani, barulah ia menemukan percikan cahaya yang bersumber dari Nur Muhammad, cahaya yang menjadi asal-usul segala makhluk, sebagaimana disebutkan dalam hadis awalum ma khalaqallahu nuri, artinya yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku, yang menunjukkan bahwa Muhammad adalah asal dari segala kejadian. Dan pada tingkat inilah rahasia sabda man arafa nafsahu faqad arafa Muhammadun wa man arafa Muhammadun faqad arafa Allah menemukan makna hakikinya. Sebab dengan mengenal ruh ilahiyah dalam diri, seorang salik akan mengenal pancaran Nur Muhammad yang menjadi pintu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ia telah mengenal Muhammad pada hakikatnya, maka ia pun akan mengenal Allah. Sebab Muhammad adalah cermin jernih yang memantulkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa noda dan tanpa hijab. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yang dalam tafsir ma'rifat bermakna bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tauladan dalam akhlak lahiriah, tetapi juga tauladan dalam perjalanan ruhani, tauladan dalam fana fillah, tauladan dalam baqa' billah, tauladan dalam totalitas penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga barang siapa ingin mengenal Allah, hendaklah ia mengenal Rasulullah, bukan sekedar mengenal sejarah hidupnya, tetapi mengenal cahaya batinnya, mengenal hakikat ruhaniyahnya, mengenal sirnya yang menjadi perantara antara hamba dan Tuhan. Dan barang siapa telah sampai pada maqam ini, maka ia akan menyaksikan kebenaran ayat surah An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, pohon zaitun yang tidak tumbuh di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, yang merupakan penjelasan metaforis tentang Nur Muhammad, cahaya yang menjadi perantara pancaran ketuhanan dalam jagat raya. Dan dalam diri manusia, nur itu bersemayam dalam kolbu. Maka apabila kolbu bersih, ia akan memantulkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila kolbu kotor, ia akan menjadi gelap dan menutup diri dari cahaya tersebut. Maka inilah hakikat yang mendalam, bahwa mengenal diri adalah jalan mengenal kolbu,
Mengenal kolbu adalah jalan mengenal Nur Muhammad, dan mengenal Nur Muhammad adalah jalan mengenal Allah, sehingga perjalanan makrifatullah tidak boleh dipisahkan dari tiga hal ini. Sebab barang siapa hanya berhenti pada jasad, ia akan tersesat pada dunia. Barang siapa hanya berhenti pada akal, ia akan terjerat logika. Barang siapa hanya berhenti pada hati, ia akan terombang-ambing oleh perasaan. Tetapi barang siapa menyelam hingga ruh, maka ia akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha nyata, maha dekat, dan maha segala. Inilah makom yang disebut para arifin billah sebagai asyuhud, yaitu menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu, yang dikenal dengan makom ihsan. Dan inilah puncak dari segala makom yang hanya dapat diraih dengan perjalanan panjang penuh mujahadah, penuh muhasabah, penuh zikir, penuh tafakur, penuh penyucian jiwa, penuh penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wahai jiwa yang mencari Allah, janganlah engkau mencarinya di luar dirimu, janganlah engkau memalingkan pandanganmu ke gunung, ke lautan, ke langit, atau ke bintang, sebab semua itu hanyalah tanda-tanda, sementara yang dituju adalah Dia yang menampakkan tanda. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 164, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan bumi setelah mati, dan Dia sebarkan di dalamnya segala jenis hewan, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal, maka semua tanda itu hendaklah mengantarkanmu kembali kepada dirimu sendiri. Sebab diri adalah cermin, dan cermin sejati adalah kolbu, yang apabila jernih, ia akan memantulkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Dan ketika engkau telah sampai pada makom itu, maka engkau akan memahami bahwa tidak ada sesuatu pun selain Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 88, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya, baginyalah segala penentuan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Maka lenyaplah segala wujud selain Allah, tiada yang nyata kecuali Dia, tiada yang abadi kecuali Dia, tiada yang dicari kecuali Dia, tiada yang dicintai kecuali Dia, dan tiada yang disembah kecuali Dia. Perjalanan ma'rifatullah sejatinya merupakan sebuah pendakian ruhani yang berlapis-lapis, dimulai dari lapisan syariat yang tampak lahir, lalu beranjak ke lapisan tarikat yang menuntun batin melalui disiplin zikir dan muraqabah, kemudian naik kepada lapisan hakikat yang memperlihatkan rahasia ketuhanan dalam wujud, hingga sampai pada lapisan ma'rifat yang merupakan puncak pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua tahap ini hanyalah jembatan menuju fana, yaitu lenyapnya keakuan, dan baka, yaitu kekalnya diri dalam Allah. Pada tahap syariat, seorang hamba belajar menegakkan sholat, puasa, zakat, haji, dan hukum-hukum lahiriah. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dan dalam surah An-Nisa ayat 136, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Semua ini adalah pondasi yang wajib, karena tanpa syariat, seseorang akan tersesat dan tidak memiliki pijakan. Namun setelah syariat ditegakkan, seorang hamba hendaklah menapaki jalan tarikat, yaitu jalan penyucian hati, melalui zikir yang terus-menerus, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, sehingga tarikat adalah jalan membersihkan kalbu dari kotoran duniawi agar layak menerima pancaran cahaya Allah. Kemudian dari tarikat seorang salik akan menyingkap hakikat, yaitu memahami bahwa segala sesuatu hanyalah perwujudan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Hasyr ayat 24,
Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang indah. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan pada makam hakikat inilah, seorang hamba melihat bahwa tidak ada daya dan kekuatan selain Allah, sebagaimana tercantum dalam kalimat zikir, La haula wa la quwata illa billah, yang hakikatnya meniadakan segala upaya selain kehendak Allah. Dari hakikat seorang salik akan mencapai ma'rifat, yaitu pengenalan langsung kepada Allah dengan penyaksian batin. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Maka ma'rifat adalah makam di mana seorang hamba tidak lagi beribadah karena kewajiban semata, melainkan karena cinta dan penyaksian. Dia melihat Allah dalam segala sesuatu, dia merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Dan dari ma'rifat, seorang salik akan lenyap dalam fana, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 88, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya, di mana ia menyadari bahwa wujud dirinya hanyalah bayangan yang fana, dan hanya Allah yang benar-benar wujud. Maka lenyaplah segala ego, kehendak dan keakuan. Setelah fana, Allah bangkitkan ia dalam baqa, yaitu kekalnya hidup bersama Allah, di mana seorang arifin billah hidup di dunia, namun tidak lagi terikat oleh dunia, makan dan minum, bekerja dan berkeluarga, namun hatinya senantiasa dalam kehadiran Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yunus ayat 62 hingga 63. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Pada makam ini, seorang hamba telah menjadi insan kamil, manusia sempurna yang menjadi cermin bagi sifat-sifat Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah manusia seperti kalian, hanya saja aku diberi wahyu," yang dalam tafsir Ma'rifat menunjukkan bahwa Rasulullah adalah teladan insan kamil, manusia yang memantulkan cahaya Allah dengan sempurna. Sehingga barang siapa mengenal dirinya hingga menyingkap nur Muhammad dalam dirinya, maka ia mengenal Rasulullah dalam hakikat. Dan barang siapa mengenal Rasulullah dalam hakikat, maka ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah rahasia terdalam sabda, "Man arafa nafsah, faqad arafa Muhammadun, wa man arafa Muhammadun, faqad arafa Allah," menemukan maknanya yang paripurna. Maka janganlah engkau mencari Allah di luar dirimu. Jangan engkau tertipu oleh simbol, jangan engkau terjebak oleh huruf, jangan engkau terhijab oleh huruf, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat dari urat lehermu, sebagaimana ditegaskan dalam surah Qaf ayat 16, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka tatkala engkau mengenal dirimu dengan sebenar-benar pengenalan, engkau akan sampai pada kesadaran bahwa tiada sesuatu pun kecuali Allah, tiada yang dicintai kecuali Allah, tiada yang disembah kecuali Allah, dan tiada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, rahasia pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhenti hanya pada maqam syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat, tetapi ia menyingkap lapisan lebih dalam yang oleh para arifin billah dijelaskan melalui pemahaman martabat 7, yang merupakan peta perjalanan ruhani dari zat yang maha suci hingga ke insan kamil. Dan dengan memahami martabat 7 ini, seseorang akan mengetahui dari mana ia datang, untuk apa ia diciptakan, dan kemana ia kembali. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 114, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Maka martabat pertama disebut martabat ahadiyah, yaitu keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zatnya yang maha tunggal, maha mutlak, maha suci, belum ada sifat, belum ada nama, belum ada makhluk. Tiada sesuatu yang bisa disifati atau diumpamakan. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga ayat 4. Katakanlah Dia Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Inilah martabat mutlak yang tidak bisa dijangkau akal maupun khayal.
hanya dapat diimani sebagai hakikat azali Allah. Martabat kedua disebut martabat wahdah, yaitu tajalli pertama dari zat Allah berupa sifat-sifatnya yang belum berbilang. Disinilah muncul ilmu Allah tentang makhluk sebelum makhluk itu ada. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Yasin ayat 82, sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Di sini Allah mengetahui segala sesuatu dalam ilmunya, tetapi belum diwujudkan dalam kenyataan. Martabat ketiga disebut martabat wahidiyah, yaitu manifestasi sifat menjadi nama-nama Allah, Asma'ul Husna, yang berjumlah 99. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180, hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya, ia akan masuk surga. Maka pada martabat ini, mulai terbuka pengenalan manusia kepada Allah melalui nama dan sifat. Martabat keempat adalah martabat alam arwah, yaitu ketika Allah menciptakan ruh-ruh seluruh manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi. Maka pada martabat ini, seluruh ruh manusia telah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan. Inilah yang disebut sebagai perjanjian azali atau mithaq, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengingkari Allah pada hari kemudian, karena pengakuan ini sudah tertanam sejak ruh diciptakan. Martabat kelima adalah martabat alam mithal, yaitu alam contoh atau bayangan di mana ruh-ruh mendapatkan bentuk gambaran sebelum diwujudkan dalam jasad. Inilah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menciptakan manusia atas rupanya, yang dalam tafsir ma'rifat berarti bahwa bentuk manusia di dunia adalah cermin bagi gambaran asalnya di alam mithal. Martabat keenam adalah martabat alam ajsam, yaitu alam jasmani atau dunia nyata, di mana ruh dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang berasal dari tanah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Shad ayat 71 hingga 72, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka disinilah manusia hidup dengan jasad yang fana, diuji dengan hawa nafsu, godaan syaitan, serta kenikmatan dunia, agar terbukti siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berpaling. Sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Maka dunia adalah tempat ujian, bukan tempat tinggal abadi. Martabat ketujuh adalah martabat insan kamil, yaitu manusia sempurna yang telah kembali mengenal asalnya. Ia hidup di dunia dengan jasad, tetapi ruhnya senantiasa dalam kesatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjadi khalifah di bumi sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ia memantulkan sifat-sifat Allah dalam akhlaknya, memantulkan cahaya Allah dalam perbuatannya, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan puncak insan kamil terwujud pada diri Rasulullah Muhammad SAW, sebab beliau adalah cermin sempurna dari Nur Muhammad. Dan seluruh wali, arif billah, dan salik sejati hanyalah bayangan yang mencontoh hakikat Rasulullah. Maka barang siapa mengenal dirinya hingga mencapai martabat insan kamil, ia akan mengenal hakikat Muhammad. Dan barang siapa mengenal hakikat Muhammad, ia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sempurnalah sabda man arafa nafsahu faqad arafa Muhammadun, wa man arafa Muhammadun faqad arafa Allah, yang pada akhirnya menuntun seorang salik menuju maqam fana fillah, lenyapnya segala keakuan dalam keesaan Allah, dan baqa billah, kekalnya ruh bersama Allah, hidup di dunia namun hatinya senantiasa berpaut pada hadirat Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka jelaslah bahwa segala perjalanan ma'rifatullah bukanlah mencari Allah di luar diri, melainkan kembali ke dalam, menyelami rahasia ruh, menyingkap Nur Muhammad, dan akhirnya sampai pada penyaksian Allah yang maha nyata. Ketika rahasia ma'rifat dibentangkan, maka jelaslah bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala
bukanlah melalui langkah kaki yang menempuh jarak, bukan pula melalui pengembaraan lahiriah yang mencari tempat, melainkan melalui perjalanan batin yang menyingkap tabir kegelapan dari hati menuju cahaya nur ilahi. Allah tidak dapat ditemukan dalam ruang luar diri, karena ia bukan makhluk yang terbatas oleh arah, ruang, waktu, dan dimensi. Dia maha ada tanpa membutuhkan tempat, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat keempat. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, thumma istawa 'alal arsy, ya'lamu ma yaliju fil ardi, wa ma yakhruju minha, wa ma yanzilu minas samai, wa ma ya'ruju fiha, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa kebersamaan Allah bukanlah kebersamaan fisik yang menuntut arah, tetapi kebersamaan yang meliputi seluruh makhluk dengan ilmu, kekuasaan, dan cahayanya. Oleh karena itu, siapa yang mencari Allah di luar dirinya, pada pepohonan, pada batu, pada langit, pada planet, atau pada makhluk ciptaan lain, maka ia tidak akan pernah menemukan Allah yang hakiki, sebab semua itu hanyalah tanda, bukan yang ditunjuk. Allah hanya dapat dikenal melalui hati yang disucikan. Hati yang bersih adalah cermin yang memantulkan cahaya ma'rifat, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Inna lillahi aniyatan min ahlil ard, wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihil mu'minin, wa ahabbuha ilaihi al-yanu, wa ar-raqi, wa as-safi. Artinya, sesungguhnya Allah memiliki wadah di bumi, dan wadah itu adalah hati hamba-hambanya yang beriman. Dan yang paling dicintai olehnya adalah hati yang paling lembut, paling kuat, dan paling jernih. Maka mengenal Allah harus dimulai dari mengenal diri. Hadis yang berbunyi, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, adalah kunci pembuka ma'rifat. Tetapi hadis itu memiliki rahasia lebih dalam ketika dikaitkan dengan maqam Muhammad, sebagaimana ungkapan para ahli hakikat, Man arafa nafsahu faqad arafa Muhammad, wa man arafa Muhammad faqad arafa Allah. Karena diri manusia yang sejati adalah cerminan dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad adalah tajalli pertama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Laulaka ma khalaqtul aflak, yang artinya, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan semesta ini. Maka, untuk mengenal Allah, manusia harus terlebih dahulu mengenal hakikat dirinya yang sejati, dan hakikat diri itu tersingkap ketika seseorang mengenal hakikat Muhammad. Mengenal Muhammad bukan hanya mengenal beliau sebagai seorang nabi secara lahiriah yang hidup di Mekkah dan Madinah, melainkan mengenal beliau sebagai hakikat nur yang menjadi asal segala ciptaan. Nur Muhammad adalah permulaan penciptaan, sebagaimana sabda Nabi, Awal ma khalaqallahu nuri. Artinya, awal yang diciptakan Allah adalah cahayaku. Dari Nur Muhammad inilah segala makhluk dijadikan. Oleh sebab itu, siapa yang mengenal dirinya hingga menembus rahasia nur yang ada dalam dirinya, maka ia akan menemukan Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad itulah ia mengenal Allah. Namun jalan ini tidak mudah, sebab nafsu, ego, dan keterikatan dunia adalah hijab yang menutupi cahaya hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Inilah jalan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, agar hati kembali jernih memantulkan cahaya ilahi. Dalam ilmu ma'rifat, Allah tidak jauh, bahkan Dia lebih dekat dari segala yang dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Qaf ayat 16, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
Maka bagaimana mungkin seseorang masih mencari Allah di luar dirinya, padahal Allah sudah menegaskan bahwa Dia lebih dekat daripada urat lehernya. Oleh karena itu, rahasia ma'rifatullah bukanlah pencarian keluar, melainkan penyaksian dalam diri. Jika seseorang telah benar-benar mengenal dirinya, maka ia akan sadar bahwa dirinya hanyalah bayangan, sedangkan wujud hakikinya adalah pancaran dari Nur Muhammad. Ketika ia menyaksikan Nur Muhammad, maka ia menyaksikan tajalli Allah. Dan ketika ia menyaksikan Allah, maka ia pun memahami bahwa semua yang ada hanyalah karenanya dan dengannya. Inilah puncak dari ma'rifat. Tiada yang wujud selain Allah, tiada daya dan upaya selain Allah, tiada tujuan selain Allah. Dalam ilmu makrifat, memahami diri tidak cukup hanya dengan mengetahui lahiriah tubuh, sifat, dan akal. Semua itu hanyalah permukaan dari lautan hakikat yang dalam. Untuk benar-benar mengenal diri, para arif billah menempuh jalan melalui martabat 7, yaitu tingkatan-tingkatan tajalli Allah yang menjadi dasar wujud semesta dan sekaligus peta perjalanan rohani seorang salik menuju Allah. Pertama, martabat ahadiyah. Pada martabat ini, Allah berada dalam kesendirian mutlak. Tidak ada sesuatu pun selain Dia. Belum ada makhluk, belum ada malaikat, belum ada arash, belum ada langit, belum ada bumi, bahkan Nur Muhammad pun belum ada. Martabat ini adalah rahasia la ta'ayyun, yaitu tiada penampakan sama sekali, hanya zat Allah yang mutlak. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas, ayat pertama, Qul huwallahu ahad, artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Kedua, martabat wahdah. Pada martabat ini, Allah mulai menampakkan dirinya dalam bentuk pengetahuannya sendiri tentang dirinya. Disinilah asal-usul segala sesuatu, karena Allah mengenal dirinya dan mengetahui segala sesuatu dalam ilmunya. Pada tingkatan ini, muncul Nur Muhammad sebagai tajalli pertama. Inilah maksud sabda Nabi Muhammad SAW, awalu ma khalaqallahu nuri, artinya, awal yang Allah ciptakan adalah cahayaku. Ketiga, martabat wahdiyah. Martabat ini adalah keluasan ilmu Allah yang merinci segala sesuatu dalam pengetahuannya sebelum tercipta dalam kenyataan. Segala makhluk sudah ada dalam ilmu Allah, namun belum berwujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 82, Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Keempat, martabat alam arwah. Di sini, ruh-ruh manusia dan ruh segala makhluk diciptakan dari Nur Muhammad. Ruh adalah hakikat diri yang sejati, bukan tubuh kasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172, Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kelima, martabat alam mithal. Pada martabat ini, ruh mulai diberi bentuk bayangan dan citra. Segala hakikat rohani memiliki bentuk halus sebelum masuk ke tubuh jasmani. Alam ini disebut juga alam khayal atau alam misal, tempat segala makna mengambil rupa. Keenam, martabat alam ajsam. Disinilah ruh dimasukkan ke dalam tubuh jasmani, sehingga manusia lahir ke dunia. Tubuh yang tampak ini hanyalah wadah bagi ruh, sedangkan ruh berasal dari alam yang lebih tinggi. Firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 14, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khariqin." Artinya, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Ketujuh, martabat insan kamil.
Inilah martabat tertinggi, yaitu kembalinya ruh manusia yang telah ditempa dengan amal, ilmu, zikir, dan makrifat hingga mencapai kesempurnaan, menjadi cermin tajalli Allah. Pada martabat ini, manusia menjadi khalifah Allah di bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Maka jelaslah, perjalanan mengenal diri adalah perjalanan menyingkap tabir dari martabat alam ajsam menuju martabat insan kamil, untuk kemudian kembali menyaksikan asal mula, yaitu martabat ahadiyah. Inilah rahasia dari hadis, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya dalam 7 martabat ini, ia akan mengenal bahwa asal dirinya adalah Nur Muhammad, dan barang siapa mengenal Nur Muhammad, maka ia akan mengenal Allah. Karena Nur Muhammad adalah tajalli Allah yang pertama dan pintu segala makrifat. Pertama, syariat. Syariat adalah fondasi. Tanpa syariat, jalan makrifat hanyalah fata morgana yang menyesatkan. Syariat adalah hukum-hukum lahiriah yang mengatur ibadah, muamalah, akhlak, dan seluruh tata kehidupan seorang muslim. Ia adalah pagar yang menjaga manusia agar tidak terjerumus dalam kegelapan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 18, "Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Artinya, kemudian kami jadikan engkau berada di atas suatu syariat dari urusan agama, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Syariat ibarat kapal yang membawa penumpang menyeberangi lautan. Tanpa kapal, penumpang akan tenggelam. Demikian pula, tanpa syariat, seorang salik akan karam dalam kesesatan, meskipun ia mengaku ingin mencari Allah. Kedua, thariqat. Thariqat adalah jalan rohani yang ditempuh setelah tegak syariat. Ia bukan sekadar nama tarekat tertentu, melainkan metode penghayatan dan perjalanan batin menuju Allah. Di sini seorang murid dibimbing guru mursyid yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir, muraqabah, mujahadah, dan riyadhah adalah bekal perjalanan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Thariqat membersihkan hati dari kotoran, ibarat kaca yang berdebu. Zikir adalah kain lap yang menghapus debu itu, hingga hati kembali bening memantulkan cahaya Allah. Ketiga, hakikat. Hakikat adalah penyaksian terhadap rahasia Allah setelah hati disucikan. Pada tingkatan ini, seorang salik mulai memahami bahwa segala sesuatu adalah tajalli Allah. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu." Artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Hadis ini tidak dapat dipahami hanya dengan akal, melainkan harus dialami dengan hati yang telah menempuh perjalanan syariat dan thariqat. Hakikat adalah kesadaran bahwa wujud hakiki hanyalah Allah, sedangkan wujud makhluk adalah bayangan. Keempat, ma'rifat. Ma'rifat adalah puncak perjalanan, yaitu penyaksian dengan hati yang meyakini
bahwa tiada yang wujud kecuali Allah. Pada tingkatan ini, seorang salib mengenal Allah bukan melalui akal atau kata-kata, melainkan melalui nur hati yang tersambung dengan nur Muhammad. Ia melihat dengan cahaya Allah, mendengar dengan cahaya Allah, berjalan dengan kekuatan Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, dengannya ia mendengar, penglihatannya, dengannya ia melihat, tangannya, dengannya ia memegang, dan kakinya, dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti akan aku beri, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Inilah makna terdalam dari mengenal diri, mengenal Muhammad, mengenal Allah. Karena pada akhirnya, diri yang sejati bukanlah tubuh jasmani, melainkan ruh yang berasal dari Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad adalah tajalli Allah yang pertama. Maka siapa yang benar-benar mengenal dirinya hingga menembus tabir nur, ia mengenal hakikat Muhammad. Dan siapa yang mengenal hakikat Muhammad, ia mengenal Allah. Saudaraku, perjalanan ini bukan sebatas ilmu untuk dipelajari, tetapi jalan untuk ditempuh. Tanpa amal, zikir, mujahadah, dan bimbingan guru mursyid, ilmu makrifat hanya akan menjadi wacana kosong yang tidak pernah menyingkap tabir. Maka, barang siapa yang sungguh-sungguh, Allah akan membimbingnya, karena Allah sendiri yang berfirman dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Mari saya lanjutkan dengan uraian yang lebih dalam tentang puncak perjalanan ma'rifat, yaitu maqam fana, lenyapnya diri dalam Allah, dan baqa, kekalnya dalam Allah, yang menjadi inti dari jalan mengenal diri, mengenal Muhammad, mengenal Allah. Pertama, fana. Fana berasal dari kata yang berarti lenyap atau hilang. Dalam ilmu ma'rifat, fana bukan berarti tubuh fisik musnah, melainkan lenyapnya kesadaran ego, lenyapnya rasa memiliki wujud sendiri, dan lenyapnya pandangan bahwa diri ini berdiri tanpa Allah. Seorang salik yang mencapai fana menyadari dengan sebenar-benarnya bahwa semua daya, kekuatan, kehidupan, dan wujud yang tampak pada dirinya bukanlah miliknya, melainkan milik Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajha, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Baginya segala ketetapan dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Ayat ini menjadi sandaran utama bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar wujud selain Allah. Segala sesuatu binasa, lenyap, sirna, dan yang kekal hanyalah Allah. Maka fana adalah keadaan hati yang menyaksikan hakikat ini secara langsung. Rasulullah SAW sendiri adalah teladan tertinggi dalam fana, karena beliau bersabda, La haula wa la quwata illa billah. Artinya, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Ini adalah pengakuan total bahwa segala gerak dan diam hanya terjadi dengan Allah, bukan dengan diri. Kedua, baqa. Setelah fana, datanglah maqam baqa. Baqa berartinya kekal bersama Allah. Jika fana adalah lenyapnya ego dan kesadaran diri, maka baqa adalah tegaknya kembali diri sebagai hamba. Tetapi kini dirinya berdiri dengan Allah, karena Allah
dan untuk Allah. Pada makom ini, seorang salik tidak hilang keberadaannya dari dunia. Ia tetap makan, minum, berkeluarga, bekerja, dan beribadah. Namun seluruh kehidupannya telah dipenuhi cahaya kesadaran ilahi. Segala gerak dan diamnya bukan lagi karena dorongan nafsu, melainkan karena kehendak Allah yang mengalir dalam dirinya. Inilah makna hadis qudsi yang telah disebutkan sebelumnya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini bukanlah kiasan semata, tetapi realitas ma'rifat. Ketika seorang hamba mencapai baqa, maka dirinya menjadi wadah tajalli Allah. Ia tidak lagi mendengar kecuali dengan Allah, tidak lagi melihat kecuali dengan Allah, tidak lagi berbuat kecuali dengan Allah. Tetapi meskipun demikian, ia tetap seorang hamba. Ia bukanlah Tuhan dan tidak pernah menyatu secara hakikat dengan Tuhan, melainkan ia menjadi cermin yang jernih bagi cahayanya. Ketiga, hubungan fana dan baqa. Fana dan baqa adalah dua sisi dari satu mata rantai perjalanan ma'rifat. Fana adalah lenyapnya wujud diri, sedangkan baqa adalah kekalnya wujud Allah dalam diri hamba. Seseorang yang hanya berhenti pada fana bisa kehilangan keseimbangan karena ia merasa lenyap tanpa arah. Tetapi dengan baqa, ia kembali kepada kehidupan dunia dengan membawa kesadaran ilahi, menjadi hamba yang sejati dan sekaligus khalifah yang memantulkan cahaya Allah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, segala yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ayat ini menjadi penegasan bahwa segala yang fana harus disadari dan yang kekal harus dipegang. Fana membuka pintu kesadaran, baqa meneguhkan kesadaran itu dalam kehidupan nyata. Keempat, fana dan baqa dalam kaitan mengenal Muhammad. Barang siapa mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya, ia akan fana dari ego dan menyaksikan bahwa hakikat dirinya adalah Nur Muhammad. Ketika ia menyaksikan Nur Muhammad, maka ia berada dalam maqam baqa bersama cahaya ilahi. Karena Nur Muhammad adalah tajalli Allah yang kekal. Rasulullah SAW bersabda, "Ana minallah wal mu'minuna minni." Artinya, aku dari Allah dan orang-orang beriman dariku. Sabda ini menjelaskan rantai wujud. Dari Allah muncullah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad muncullah ruh-ruh orang beriman. Maka siapa yang kembali mengenal dirinya, ia akan fana dari ego, lalu baqa bersama hakikat asalnya yaitu Nur Muhammad. Dan dari sana, ia mengenal Allah. Dengan demikian, puncak dari perjalanan ma'rifat bukanlah sekedar ilmu atau pengetahuan, tetapi keadaan fana dan baqa. Fana menghancurkan segala hijab ego, baqa menegakkan kesadaran ilahi dalam kehidupan. Inilah kesempurnaan insan kamil, manusia yang benar-benar mengenal diri, mengenal Muhammad, dan mengenal Allah. Lanjutan penjelasan yang lebih mendalam. Maka semakin dalam seorang hamba menyelami rahasia kalimat, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Muhammadnya. Dan barang siapa mengenal Muhammadnya, maka ia akan mengenal Allah. Semakin jelaslah bahwa jalan ma'rifat adalah jalan kembali, bukan jalan keluar. Jalan kembali menuju asal-usul keberadaan diri yang bermula dari tiada menjadi ada, dari cahaya Allah menjadi rahasia Muhammad, lalu berwujud menjadi insan. Inilah sebab mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dariyat ayat 56,
"Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Namun, para ahli tafsir ma'rifat memandang kata liya'budun bukan semata ibadah ritual, tetapi lebih dalam bermakna liya'rifun, yakni untuk mengenalku. Maka, tujuan penciptaan sejatinya adalah ma'rifat, pengenalan hakiki akan Allah. Tetapi pengenalan ini tidak bisa dicapai dengan hanya menoleh keluar, melainkan dengan kembali menoleh ke dalam, karena di sanalah tersimpan rahasia Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 16, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah bukanlah sosok jauh di langit yang hanya bisa dijangkau dengan imajinasi, melainkan dekat sekali, bahkan lebih dekat daripada urat leher yang menjadi pusat kehidupan manusia. Tetapi karena manusia lebih sering menoleh keluar kepada dunia, kepada makhluk, kepada segala yang fana, maka ia justru kehilangan yang paling dekat. Padahal Allah tidak pernah beranjak jauh, justru manusialah yang berpaling. Maka ketika dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa Muhammad, itu bermakna bahwa diri sejati manusia adalah cerminan dari hakikat Nur Muhammad. Diri sejati itu bukanlah jasad yang fana, bukan pula akal yang terbatas, melainkan ruh yang bersumber dari nafas ilahi. Dalam surah Al-Hijr ayat 29 Allah berfirman, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, faqa'u lahu sajidin." Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud. Kalimat nafakhtu fihi min ruhi menunjukkan bahwa dalam diri manusia ada pancaran langsung dari ruh Allah, bukan ruh yang terpisah darinya, melainkan ruh yang merupakan manifestasi kasih sayang dan cahayanya. Maka barang siapa yang benar-benar mengenal dirinya, bukan sekadar kulit jasad, melainkan inti ruhnya, ia akan menemukan bahwa asal-usul dirinya adalah cahaya Muhammad, nur yang pertama kali diciptakan Allah. Dari nur itulah terpancar seluruh makhluk, dan dari nur itu pula seorang hamba mampu mengenal siapa Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak, "Awwalu ma khalaqallahu nuri." Yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahayaku. Hadis ini menegaskan bahwa Muhammad bukan sekadar sosok manusia sejarah, melainkan hakikat nur yang menjadi perantara penciptaan semesta. Maka kalimat barang siapa mengenal Muhammadnya, maka ia akan mengenal Allah, bermakna bahwa mengenal hakikat Muhammad adalah jembatan untuk mengenal Allah. Sebab Muhammad adalah cermin sempurna, manifestasi paling jelas dari sifat-sifat Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakirallaha katsira." Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir, serta banyak mengingat Allah. Teladan Rasulullah bukan hanya dalam akhlak lahir, tetapi juga dalam hakikat batin. Ia adalah teladan dalam menyaksikan Allah, dalam fana kepada Allah, dalam baqa bersama Allah. Maka siapapun yang menyelami dirinya hingga menemukan hakikat Nur Muhammad di dalamnya, ia sesungguhnya sedang menapaki jalan makrifat yang lurus. Maka semakin jelaslah bahwa janganlah mencari Allah di luar diri, karena Allah tidak pernah berada di luar diri. Mencari Allah di luar sama saja dengan menutup mata terhadap rahasia terbesar yang telah Allah letakkan di dalam. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi riwayat Bukhari. Hati seorang mukmin adalah rumah Allah. Artinya, di dalam hati yang suci, hati yang telah dibersihkan dari syahwat dan hawa nafsu, di sanalah Allah menampakkan dirinya. Maka hati adalah cermin, ruh adalah cahaya, dan diri sejati adalah jalan menuju Allah. Barang siapa mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya, ia akan menemukan Muhammadnya, dan dengan menemukan Muhammadnya, ia akan sampai kepada Allah. Baik, mari kita lanjutkan penjelasan lebih mendalam dengan menghubungkan kalimat man arafa nafsahu faqad arafa Muhammad wa man arafa Muhammad faqad arafa Allah dengan martabat 7 dalam ilmu ma'rifat, karena di sanalah tersingkap rahasia perjalanan diri menuju Allah. Martabat 7 dan rahasia pengenalan diri. Dalam khazanah ilmu ma'rifat, para arifin menyusun pemahaman tentang martabat 7 sebagai jalan untuk mengenal asal mula kejadian diri, yang bermula dari Allah,
melalui tajalinya hingga kembali kepada Allah. Martabat 7 ini bukanlah sekadar susunan kosmologi, melainkan cermin bagi perjalanan rohani manusia yang ingin mengenal dirinya, Muhammadnya, dan Tuhannya. Pertama, martabat ahadiyah. Ahadiyah adalah martabat mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum adanya ciptaan, sebelum ada langit dan bumi, bahkan sebelum ada cahaya Muhammad. Pada martabat ini, hanya Allah yang ada dengan keesaannya yang mutlak, tanpa nama, tanpa sifat, tanpa hubungan, tanpa bentuk. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4 berikut, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Inilah martabat hakikat tertinggi yang tak terjangkau oleh akal, tak tersentuh oleh panca indera. Pada martabat ini, Allah belum menampakkan dirinya dan belum ada makhluk yang menyaksikannya. Kedua, martabat wahdah. Dari ahadiyah, Allah menampakkan diri dalam bentuk awal yang disebut ta'ayyun awal, yaitu martabat wahdah. Pada tahap ini, terbitlah Nur Muhammad sebagai makhluk pertama yang diciptakan. Hadis yang sudah disebutkan menjadi sandaran. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahayaku. Inilah rahasia mengapa pengenalan diri selalu dikaitkan dengan pengenalan kepada Muhammad. Karena hakikat Muhammad adalah nur ilahi pertama. Ia adalah cermin pertama dari keesaan Allah. Barang siapa mengenal dirinya, ia akan sampai pada kesadaran bahwa hakikat dirinya bersumber dari Nur Muhammad. Ketiga, martabat wahidiyah. Dari Nur Muhammad, Allah menampakkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Inilah martabat wahidiyah, di mana Allah dikenal sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Basir, dan seterusnya. Martabat ini adalah martabat perbendaharaan gaib yang dimaksud dalam hadis qudsi. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Pada martabat ini, rahasia pengenalan diri semakin jelas. Diri manusia membawa sifat-sifat Allah dalam bentuk bayangan. Jika ia mengenal dirinya, ia akan menyadari bahwa sifat-sifatnya tidak lain adalah cermin dari sifat Allah meskipun tidak sebanding dan tidak sempurna. Keempat, martabat alam arwah. Setelah Allah menampakkan nama-nama dan sifatnya, lahirlah martabat alam arwah, yakni alam ruh-ruh. Pada martabat inilah manusia berjanji kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Sumpah primordial ini adalah inti makrifat. Mengenal diri sejati berarti mengingat kembali janji di alam ruh bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kelima, martabat alam misal. Alam misal adalah alam bayangan, alam gambaran halus sebelum manusia berwujud jasad. Pada tahap ini, seluruh hakikat diri mulai memiliki bentuk, meski bukan bentuk fisik. Alam misal adalah jembatan antara ruh dan jasad, tempat di mana gambaran amal, niat, dan rahasia batin terpantul. Dalam perjalanan rohani, seorang arif dapat menyaksikan dirinya di alam misal, dan dari situlah ia mengenal rahasia lebih dalam tentang asal-usulnya. Keenam, martabat alam ajsam. Alam ajsam adalah alam jasad, yaitu dunia tempat manusia hidup sekarang. Pada martabat ini, ruh yang berasal dari Allah yang telah melewati alam wahdah, wahidiyah, arwah, dan misal kini terbungkus dalam tubuh jasmani. Inilah tempat ujian,
tempat kebenaran janji diuji, dan tempat segala rahasia ditutup rapat oleh tirai dunia. Maka barang siapa hanya berhenti pada jasad, ia tidak akan pernah sampai pada pengenalan sejati. Tetapi barang siapa menyelam ke dalam jasad untuk menemukan ruhnya, lalu ruh itu menyingkat Nur Muhammad, ia akan sampai kepada Allah. Dan yang ketujuh, martabat insan kamil. Puncak dari seluruh martabat adalah insan kamil, manusia sempurna. Insan kamil adalah manusia yang telah mengenal dirinya, menemukan Muhammadnya, dan mengenal Allah dengan sebenar-benar makrifat. Rasulullah SAW adalah contoh insan kamil yang paling sempurna karena beliau adalah cermin yang paling jelas bagi Allah. Maka siapapun yang menempuh jalan makrifat hingga mencapai martabat insan kamil, sesungguhnya ia sedang menghidupkan Muhammad dalam dirinya. Dengan memahami martabat 7 ini, semakin jelaslah bahwa kalimat barang siapa mengenal dirinya maka ia mengenal Muhammadnya, dan barang siapa mengenal Muhammadnya maka ia mengenal Allah bukanlah sekedar ungkapan, melainkan peta perjalanan rohani. Dari ahadiyah hingga insan kamil, semuanya adalah jalan kembali kepada Allah melalui pengenalan diri. Kita lanjutkan lebih dalam lagi dengan penjelasan tentang bagaimana makrifat ini diterapkan secara nyata melalui zikir, syahadat, dan perjalanan batin sehari-hari, agar kalimat barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Muhammadnya, dan barang siapa mengenal Muhammadnya, maka ia mengenal Allah, tidak berhenti sebagai teori, tetapi hidup di dalam diri hamba. 1. Zikir sebagai jalan mengenal diri dan Allah. Zikir bukan sekadar melafalkan nama Allah dengan lisan, tetapi menghidupkan kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam diri. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Qul ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Zikir lahir adalah lidah yang menyebut namanya, sedangkan zikir batin adalah hati yang senantiasa hadir bersamanya. Tetapi zikir yang lebih tinggi adalah zikir ruh, ketika ruh selalu berhubungan dengan Allah, walau jasad sibuk dengan dunia. Inilah yang disebut para arif sebagai zikir nafasi, yaitu kesadaran bahwa setiap hembusan nafas adalah nafas dari Allah. Maka seorang arif melihat keluar masuknya nafas sebagai tasbih yang tidak pernah berhenti. Ketika seseorang berzikir dengan kesadaran ini, ia sesungguhnya sedang mengenal dirinya, karena ia menyadari bahwa hidupnya hanyalah aliran nafas Allah. Dari sini, ia menemukan Muhammadnya, sebab Nur Muhammad adalah sumber roh, dan akhirnya ia menyaksikan Allah sebagai asal dan tujuan segala nafas. 2. Syahadat sebagai kesaksian diri. Syahadat bukan hanya ucapan, tetapi kesaksian diri. Kalimat La ilaha illallah berarti meniadakan segala sesuatu selain Allah dalam hati. Tiada Tuhan, tiada daya, tiada kekuatan, tiada yang wujud selain Allah. Lalu kalimat Muhammadun Rasulullah adalah pengakuan bahwa hakikat Muhammad adalah cermin paling sempurna dari Allah, jalan satu-satunya untuk mengenal Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun keikhlasan dalam syahadat bukanlah sekadar pengucapan, melainkan penyaksian batin. Syahadat adalah kunci makrifat. Barang siapa bersyahadat dengan hati, ia akan mengenal dirinya sebagai hamba, mengenal Muhammad sebagai cahaya, dan mengenal Allah sebagai Tuhan yang Esa. 3. Perjalanan batin sehari-hari. Makrifat bukan hanya di masjid atau tempat khalwat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang arif ketika makan, ia melihat rezekinya sebagai limpahan kasih sayang Allah. Ketika bekerja, ia melihat kekuatannya sebagai titipan dari Allah.
Ketika berinteraksi dengan manusia, ia melihat sesama sebagai cermin tajalli Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menyingkap rahasia bahwa seluruh makhluk sesungguhnya satu dalam tajalli Allah. Maka seorang arif tidak memandang makhluk dengan mata kebencian, melainkan dengan kasih. Sebab di balik setiap wajah adalah wajah Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Fa'ainama tuwallu, fathamma wajhullah." Maka kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Dengan kesadaran ini, seorang arif hidup dalam magrifat. Ia tidak lagi mencari Allah di luar dirinya, tidak lagi tersesat dalam bayangan dunia, tetapi selalu hadir bersama Allah dalam setiap keadaan. 4. Makrifat dalam laku ikhlas dan sabar. Makrifat juga mewujud dalam sikap ikhlas dan sabar. Orang yang mengenal dirinya akan sadar bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Segala sesuatu milik Allah. Maka ketika mendapat nikmat, ia bersyukur. Ketika mendapat ujian, ia sabar. Itulah tanda bahwa ia hidup dalam makrifat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156, "Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah lah kami kembali." Inilah hakikat makrifat, menyadari bahwa awal dari Allah dan akhir pun kembali kepada Allah. Dengan demikian, praktek makrifat dalam zikir, syahadat, dan laku hidup sehari-hari bukan hanya teori, melainkan cara hidup. Barang siapa mengenal dirinya dengan zikir, menyaksikan Tuhannya dengan syahadat, dan menghidupkan Allah dalam laku hidupnya, maka ia telah menapaki jalan man arafa nafsahu faqad arafa Muhammad, wa man arafa Muhammad faqad arafa Allah. Jalan makrifat, jalan pulang ke asal. Maka jelaslah bagi kita bahwa mencari Allah di luar diri adalah suatu jalan yang penuh dengan ketersesatan, sebab Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Allah adalah Al-Haq, Zat yang maha nyata, dan keberadaannya lebih dekat daripada segala sesuatu. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat ini menjadi saksi bahwa Allah senantiasa bersama hambanya, meliputi lahir dan batin, zahir dan batiniah. Barang siapa yang mencari Allah dengan mata lahirnya, ia hanya akan melihat benda-benda yang fana. Barang siapa mencari Allah di luar diri, ia hanya akan mendapati bayangan yang menyesatkan. Tetapi barang siapa menundukkan hatinya, membersihkan jiwanya, dan menapaki jalan makrifat, maka ia akan menyaksikan bahwa Allah selalu bersamanya, bahkan lebih dekat daripada dirinya sendiri. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan jalan ini dengan sabda beliau yang masyhur, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Hakikat dari sabda ini bukanlah sekedar mengenal tubuh jasmani, melainkan menyingkap hakikat ruh, rahasia kehidupan, dan cahaya yang menjadi asal mula penciptaan. Barang siapa yang mengenal hakikat dirinya, ia akan mengenal Nur Muhammad, dan barang siapa mengenal Nur Muhammad, ia akan mengenal Allah yang menciptakan segala sesuatu. Inilah sebabnya para arif billah menegaskan bahwa jalan makrifat bukanlah jalan mencari Allah di luar, melainkan jalan kembali pulang ke asal. Jalan ini penuh dengan pembersihan hati, mujahadah, zikir, dan tafakur mendalam atas hakikat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika syahadat itu hanya diucapkan dengan lisan, maka ia baru sampai pada zahir. Tetapi ketika syahadat itu masuk ke dalam hati,
maka ia menyalakan cahaya makrifat yang menyingkap tabir hijab antara hamba dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Inilah hakikat perjalanan makrifat. Hati yang gelap oleh nafsu dan dunia dibersihkan dengan iman, zikir, dan mujahadah hingga cahaya Allah tampak dalam dirinya. Dan pada saat itu, ia tidak lagi mencari Allah di luar, sebab ia telah menyaksikan bahwa Allah senantiasa bersama dirinya. Maka kesempurnaan makrifat terletak pada fana diri di hadapan Allah. Ketika hamba telah mengenal dirinya, ia mengetahui kelemahannya, kefakirannya, dan kefanaannya. Dari situlah ia mengenal Muhammadnya, yaitu Nur yang menjadi perantara rahmat Allah kepada seluruh alam. Dan dari pengenalan kepada Nur Muhammad inilah, ia mengenal Allah yang Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, dan Maha Nyata. Oleh karena itu, janganlah engkau tertipu dengan bayangan dunia. Jangan pula engkau mencari Allah di luar dirimu. Tempuhlah jalan sunyi yang penuh kesabaran, ikhlaskan amalmu, sucikan hatimu, dan hadapkanlah dirimu sepenuhnya kepada Allah. Niscaya engkau akan sampai pada penyaksian yang hakiki, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang melahirkan makrifat, dan makrifat yang sejati adalah ketika hamba menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang wujud selain Allah, dan segala yang tampak hanyalah tajalinya. Inilah puncak perjalanan, inilah jalan pulang, inilah hakikat dari kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan demikian sesungguhnya makrifat adalah jalan mengenal diri, jalan mengenal Muhammad, dan jalan mengenal Allah. Barang siapa menempuhnya, ia akan selamat. Barang siapa berpaling darinya, ia akan tersesat. Maka berpeganglah engkau pada kebenaran ini dan mintalah kepada Allah agar Dia membimbingmu dengan cahayanya. Sebab hanya dengan rahmatnya lah manusia dapat sampai kepadanya.